Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Imam Daruqutni. Baik Pak, kalau kita lihat sejarah, Yordania ini kan sejak tahun 1994 atau pasca perdamaian Yordania dengan Israel, memiliki status resmi sebagai pengelola tanah wakaf Al-Quds di Yerusalem, yang dikelola oleh Kementerian Wakaf dan Situs Suci Islam Yordania. Nah, kemudian pada tahun 2017 kan kita lihat ada peristiwa pengakuan secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat, Pak, di bawah pimpinan Presiden Donald Trump. Nah, saat itu dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Konferensi Islam di Istanbul, Turki, negara-negara oki termasuk aja Yordania menegaskan pengakuan terhadap Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Ini kan justru menentang pengakuan sepihak Amerika Serikat, Pak, termasuk dalam hal ini Raja Abdullah II Yordania. Nah, bagaimana Bapak melihat pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem ini dan peran Yordania di dalamnya untuk menentang sebagai pengelola tanah wakaf Al-Quds itu, Pak? Ya. Jadi inilah yang kita katakan tadi itu, Mas Bayam bahwa Donald Trump itu malah membuat konflik lagi. Apa yang sebenarnya sudah dicapai dengan kemajuan-kemajuan menurut roadmap perdamaian antara dalam konflik Israel Palestina ini sudah hampir saja sebenarnya tercapai. Misalnya ada kelompok-kelompok di internal Palestina sendiri antara Al-Fatah dan Hamas. Yang satu lagi itu sudah mulai bisa mengadakan pemilu bersama dan seterusnya. Tapi ini konflik itu dipanasin lagi karena pemihakan Trump terhadap secara unilateral terhadap pengakuan secara sepihak terhadap Israel. Itu bias di situ. Nah, ini juga menimbulkan ketegangan lagi dengan misalnya pertemuan di antara negara-negara Islam, kalau tidak salah itu, untuk menentang itu. Nah, saya kira peran yang dijalankan oleh Jordan dalam hal ini tetap sebagai peran moderat, karena prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Jordan ini adalah prinsip perdamaian pada dasarnya, yaitu enduring peace atau perdamaian abadi di situ. Nah, jadi ini apakah terkait dengan atau tidak dengan misalnya peran Jordania terhadap misalnya sebagai pelaksana sekarang melakukan tarmim, istilah tarmim untuk Masjid Al-Quds, itu tarmim itu renovasi ya. Terhadap Masjid Al-Quds, karena dia juga ada departemen khususnya namanya Wizaratus Syu'un Al-Muqaddasat. Jadi departemen agama dan wakaf kayak sini tidak termasuk urusan-urusan situs suci itu. Nah, ini peran yang lain yang saya kira ya, karena negara lain yang masuk ke situ nggak ada yang bisa. Yang bisa memang Jordan saja. Dan akses ke Quds itu lewat Jordan juga cukup besar. Jadi Jordan sendiri mendapatkan keuntungan secara ekonomi saya kira, karena orang-orang yang ke Al-Quds itu bisa lewat Jordan. Ya. Berziarah, Pak, ya? Berziarah itu. Di samping juga ya dari Turki ke Jordan dan seterusnya. Karena nggak bisa ke Suriah lagi. Dulu bisa ke Suriah. Nah, yang jadi problem nanti yang tersisa, saya kira ya, setelah konflik Israel nanti seandainya pun itu bisa dicapai, ini soal Suriah lagi juga. Dalam konteks ini saya kira sebelum kita bicarakan, saya kira Suriah tidak masuk dalam agenda, tapi kalau Jordan ini memang berprinsip pada prinsip-prinsip moderat dalam menjalankan, jadi dalam menjalankan misi perdamaiannya itu. Jadi tidak ada soal kepentingan yang betul-betul berpihak pada apakah Israel atau Palestina atau Jordan sendiri, karena Jordan ini posisinya memang strategis dia. Ada konflik, tidak ada konflik, negara ini tidak ada berpengaruh. Ya, dia selalu mendapatkan keuntungan ini. Dia bukan, ya hanya sedikit bagian kawasannya yang subur saya kira aja di bagian barat begitu. Tapi lebihnya dari Gunung Pasir, penduduknya tidak banyak.
Tetapi memang apa namanya, dia beraliran Sunni, ada Syiah juga. Ya. Tetapi moderasi politik yang dijalankan ini juga sepenuhnya didasarkan pada kepentingan global dan juga komunikasi yang baik secara global juga. Jadi Raja Abdullah itu seperti juga ayahnya Raja Hussein, dia fasih di dalam diplomasi perdamaian itu, baik ke barat, ke negara-negara Islam dan Arab, maupun sampai ke Amerika. Jadi dia sangat fasih. Jadi dia tidak tidak begitu membutuhkan para konseptor ini orang. Ya. Dia bisa bertemu dengan siapapun karena dia tidak punya musuh. Jadi saya kira Jordan ini sedang mengembangkan sebuah peran ideal memang yang bisa terus dilaksanakan. Kalau misalnya Jordan tidak mengambil tindakan dalam masa bodoh, saya kira memang itu lebih sulit lagi apa yang ingin dicapai di Timur Tengah itu, atau perdamaian khususnya di Timur Tengah, lebih khusus lagi antara Israel dan Palestina. Dengan kondisi saat ini Pak, apakah hubungan diplomatik Yordania Israel itu terancam atau bagaimana Pak? Nggak ada. Jadi hubungan diplomatik Israel dan Jordan itu tetap terjamin baik. Karena apa? Jordan tidak pernah terlibat di dalam misalnya mengentertain kekuatan perlawanan terhadap Israel. Pada waktu yang sama Jordan sendiri juga melakukan misi semacam mungkin silent operation dalam arti dialog politik perdamaian dengan pemimpin-pemimpin sekawasan itu. Jadi dia bisa berdialog dengan Assad, Bashar Assad, bisa dengan Lebanon, itu kan daerah-daerah sekitar. Dan orang-orang Lebanon, Suriah dan Jordan ini bisa bermutasi atau saling mutasi antara mereka itu dan dengan prosedur-prosedur biasa. Jadi di Jordan ini secara politik memang politiknya akomodatif. Sekali lagi. Jadi ini peran yang dilakukan oleh Raja Abdullah itu saya kira dilihat oleh Israel sendiri justru memang juga produktif. Dunia Islam juga produktif. Hanya kalau memang menyingkirkan Israel itu memang itu bukan agendanya. Baik. Di dunia Islam saya kira bukan. Nah, sementara Amerika itu ingin menyingkirkan Palestina, sepertinya begitu pada era Trump ini. Baik, terima kasih Pak Imam penjelasannya yang sangat komprehensif tadi dari beliau. Kita masih akan melanjutkan dialog dalam program Hasanah Timur Tengah. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.